Selamat sore anak-anak sekolah minggu dimanapun anak-anak berada ya. Yang di Malang, Surabaya, Jakarta, Medan, atau di kota-kota lain atau bahkan di luar negeri, Tante ucapkan selamat sore. Selamat beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Kita akan pujikan lagu Selamat Sore Bapa. Kita mulai, kita akan berdoa ya. Anak-anak lipat tangan semua, tutup matanya. Tante tunggu semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menuntun kami sepanjang hari ini. Hingga di sore ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa menggunakan semua berkat-Mu, terutama nafas hidup untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami, terutama ibadah pelayanan kami kepada Tuhan. Urapilah kami semua dimanapun kami berada, berkati, Engkau urapi semua peralatan yang kami pakai. Engkau tolong kami semua supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mengusirkan segala kuasa setan, sakit penyakit, roh jahat, roh malas, roh tidak sungguh-sungguh yang mau mengganggu kami beribadah kepada Tuhan. Kami usirkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak tadi pagi sudah bangun dengan sehat, menerima berkat Tuhan, terutama adalah nafas hidup. Kita pakai untuk memuji Tuhan ya. Kita lakukan dengan semangat, nyanyikan dengan semangat. Anak-anak bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tepuk tangan dulu ya. Ini lagunya Hari Ini Harinya Tuhan.
harinya kita untuk bersukaria. Senyum ya anak-anak ya, jangan mukanya sedih, susah, karena kita sedang datang kepada Tuhan dengan bersukaria. Bisa senyum semuanya? Ya, senyum ya. Bernyanyi dengan bersukacita, tepuk tangan, hari ini harinya Tuhan. Nanti setelah itu disambung dengan hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Hafal kan nama-nama hari? Hafal ya? Oke, kita nyanyi ya. Tepuk tangan. Hari ini. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Ya, ternyata anak-anak hafal ya nama-nama hari. Tante tadi mau hampir keliru-keliru. Ternyata anak-anak hafal ya. Puji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, tapi pakai gerakan ya. Perhatikan ke Tante ya gerakannya ya. Ayo Tante. Kanan dulu, baru kiri ya. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Ya, anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun anak-anak sekolah minggu berada ya. Pengumumannya adalah ibadah sekolah minggu on-site, maksudnya tatap muka ya di gereja. Untuk di Surabaya setiap hari Minggu jam 9.15, lalu untuk di Malang setiap hari Minggu jam 10 pagi, lalu di Medan jam 10.15, dan di Jakarta jam 16 atau jam 4 sore. Nah, untuk ibadah sekolah minggu di gereja, anak-anak diharapkan untuk mendaftar terlebih dahulu ke guru kelasnya ya. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa siapkan Alkitab, alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom. Kode kelasnya KZYIYNP. Sedapat mungkin anak-anak masuk ke gereja ya di pagi hari atau di sore hari untuk yang di Jakarta. Tapi jika anak-anak sakit, anak-anak bisa mengikuti kebaktian online ya, jam 4 sore
Di rumah masing-masing tetap dengan pakaian yang rapi, tetap dengan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca menulis, sikap beribadah kepada Tuhan ya. Kita lanjut memujikan lagu Yesus dokterku yang baik. Satu kali lagi. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter roh, jiwa dan tubuhku. Saya sakit, Dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir, Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Anak-anak, Tante undang bangkit berdiri semua ya. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi sambil anak-anak mempersiapkan hati. Buka hatinya lebar-lebar untuk kita mau berdoa, karena sebentar lagi Tuhan mau masuk ke dalam hatinya anak-anak lewat pemberitaan firman Tuhan ya. Kita bangkit berdiri semua, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bisa mendengarkan sampai kami percaya dan kami melakukan firman Tuhan. Engkau urapi kami semua di sore hari ini. Tolonglah kami supaya kami mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami usirkan segala kuasa setan yang mau mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Roh tidak sungguh-sungguh, roh main-main, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh setan main-main, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semua, Engkau urapi dengan urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak silakan duduk, dipersiapkan terlebih dahulu Alkitabnya, alat tulisnya untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Anak-anak duduk yang manis,
tangan ke atas, ke depan, dilipat ya. Mulutnya dikunci, kuncinya diambil sama mamanya ya. Nanti baru dibuka lagi. Bisa? Bisa ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah tentang Raja Hizkia yang sakit dan disembuhkan ya. Nanti anak-anak bisa membaca di kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia ini adalah raja dari Yehuda, dan saat itu hamba Tuhan adalah bernama Nabi Yesaya. Nah, Hizkianya ini sakit anak-anak, ada barah di tubuhnya dan sakitnya itu parah sekali sampai dia itu hampir mati. Jadi sakitnya tuh parah sekali ya sampai dia itu hampir mati. Nah, terus Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia ini di istananya. Raja Hizkia yang terbaring sakit, Nabi Yesaya datang dan berkata kepada Raja Hizkia ini, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Gitu katanya Nabi Yesaya. Ini adalah perkataan Tuhan ya anak-anak ya. Perkataan Tuhan itu ya berarti akan terlaksana. Tuhan sendiri yang bilang lewat Nabi Yesaya. Terus Hizkia mendengar itu tentu saja dia sedih ya. Hizkianya memalingkan muka ke arah dinding, ke tembok. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Ngomongnya itu sambil sedih anak-anak ya, sambil keadaan sakit gitu ya. Terus kemudian Hizkia ini menangis dengan sangat. Jadi sampai air matanya menetes besar-besar gitu ya. Bantalnya basah semua. Dia menangis karena dia merasa sedih. Begitu perasaannya orang yang hampir meninggal. Terus setelah itu, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kaummu ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kamu ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Itu firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah mau pergi tadinya dari istana. Terus tahu-tahu firman Tuhan datang. Akhirnya dia balik lagi ke dalam kamarnya Raja Hizkia, memberitahukan hal tersebut kepada Raja Hizkia, bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia, dan gak cuma sembuh sekarang terus besok mati, tapi sembuh dan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Anak-anak ada yang sudah umur 15? Oh belum ada ya, semuanya masih di bawahnya umur 15 ya. 15 tahun itu lama ya anak-anak ya. Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun Raja Hizkia ini. Nah, terus Hizkia langsung dia, "Iya apa yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab dengan memberikan pilihan kepada Raja Hizkia.
Yesaya jawab gini, ini yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Apa tandanya? Nah, anak-anak bisa lihat di situ ada jam atau penunjuk matahari. Kelihatan ya, ada matahari di atasnya. Terus ada bayang-bayangnya, itu menunjukkan jam, menunjukkan waktu sesuai dengan pergerakan matahari. Sesuai dengan pergerakan bumi dan matahari, ketemu nanti jam berapa. Nah, itulah jam atau penunjuk waktu buatan Ahaz. Nah, Raja Hizkia kan tanya, tandanya apa kalau aku bakal sembuh? Aku bakal pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Yesaya jawabnya dengan memberikan pilihan. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak? Atau akan mundur 10 tapak. Yesaya kasih pilihan kepada Hizkia. Mau maju 10 atau mundur 10. Terus Hizkia jawab gini, kalau maju itu sudah biasa ya, maju itu perkara yang ringan. Biasa itu sudah. Aku mau mundur aja, mundur ke belakang 10 tapak. Hizkia jawab gitu. Terus Yesaya berseru kepada Tuhan sesuai dengan jawabannya Raja Hizkia tadi. Raja Hizkia maunya mundur 10 tapak. Dan akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Terjadi seperti apa yang diserukan oleh Nabi Yesaya kepada Tuhan. Penunjuknya itu mundur 10 tapak. Anak-anak lihat di gambar, ada panah, ada titiknya itu 1 tapak. Ayo dihitung sama-sama ya. Berapa titiknya itu? Yang mundurnya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, betul-betul mundur 10 tapak. Ada yang memundurkan? Tidak ada manusia yang bisa memundurkan, karena itu kan bayang-bayangnya dari matahari ya anak-anak. Bumi bergerak, matahari bergerak, ada bayang-bayangnya itu secara otomatis. Lalu kok bisa mundur sungguhan? Kuasa Tuhan lewat seruan Nabi Yesaya tadi. Artinya apa? Alam semesta memang diatur oleh Tuhan. Jadi bisa mundur 10 tapak, ya memang alam semestanya diatur Tuhan sampai bayang-bayangnya mundur 10 tapak. Matahari, buminya, Tuhan yang mengatur. Karena Tuhan mau menunjukkan kepada Hizkia bahwa dia melakukan mujizat. Ini suatu keajaiban ya anak-anak ya. Tidak ada manusia yang bisa melakukan hal seperti ini. Hanya Tuhan. Orang-orang sampai heran. Mulutnya sampai menganga gitu. Hah, kok bisa ya mundur 10 tapak? Karena permintaannya Raja Hizkia, karena permintaan Nabi Yesaya kepada Tuhan. Tuhan berkuasa untuk mengabulkannya, melakukan mujizat. Jadi Raja Hizkianya sekarang bisa ceria, dia yakin bahwa Tuhan betul-betul akan menyembuhkan dia. Tuhan akan menolong dia. Terus bagaimana Tuhan menolongnya? Yesaya berkata, ambil, anak-anak bisa baca di ayat 7 itu ya. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya. Diambil kue aranya, ditaruh pada barah yang ada di Raja Hizkia. Akhirnya Hizkianya gimana? Hore, apa? Sembuh ya anak-anak ya. Raja Hizkia sudah sembuh karena pertolongan dari Tuhan. Nah, ini pelajaran untuk kita ya anak-anak. Apa pelajaran untuk kita? Pelajaran untuk kita saat anak-anak, saat tante, saat kita semua menghadapi masalah. Salah satunya di sini masalahnya adalah penyakit, ya kan? Penyakit itu masalah ya anak-anak ya, apalagi untuk Raja Hizkia dia hampir mati. Mungkin anak-anak sekarang masalahnya bukan soal penyakit, tapi masalah yang lain. Apa misalnya masalahnya anak-anak di sekolah misalnya, kok nilainya kok jelek, itu masalah. Atau di rumah kok
di rumah kok selalu bertengkar sama mamanya, itu masalah. Atau bertengkar dengan adiknya, kakaknya, itu masalah. Atau mungkin orang tuanya anak-anak yang sedang menghadapi masalah. Anak-anak harus mengambil contoh sikap seperti Raja Hizkia tadi. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Ada yang tahu? Apa tadi? Hizkia berdoa. Ya, anak-anak, contohlah Raja Hizkia. Ada apa-apa, berdoalah kepada Tuhan, ya. Berdoa kepada Tuhan dengan percaya, dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan percaya, dengan sungguh-sungguh. Kalau berdoa yang sungguh-sungguh itu matanya tertutup ya anak-anak ya. Maksudnya apa? Supaya sungguh-sungguh kita kalau berdoa dengan mata terbuka itu banyak tidak sungguh-sungguhnya. Karena melihat mungkin ada bola, ada mainan, atau ada orang yang lewat, kita sudah nggak fokus, nggak konsentrasi lagi, nggak sungguh-sungguh lagi. Karena itu selalu diajarkan berdoa dengan sungguh-sungguh itu dengan mata tertutup, lalu tangan dilipat, ya tangan dilipat, mata tertutup, anak-anak berbicara kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti Raja Hizkia tadi. Dan bahkan Raja Hizkia tadi ditambah dengan menangis, saking sungguh-sungguhnya sampai dia menangis. Ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Anak-anak bisa lihat di gambar ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh sikapnya seperti itu tadi ya. Lalu dengan percaya ya anak-anak ya. Sering dikatakan oleh Opawi, iman, percaya ditambah belas kasihan Tuhan sama dengan atau menghasilkan mujizat. Mujizat untuk Raja Hizkia adalah dia sembuh. Tuhan berkata ya, telah ku dengar doamu. Di atas nih ya, anak-anak baca lagi ya. Itu tadi ada di 2 Raja-Raja 20, anak-anak baca dengan lengkap ya, supaya tahu ya. Tadi tante sudah baca, nanti baca lagi di rumah ya. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu, maka aku akan menyembuhkan engkau. Ini mujizatnya untuk Raja Hizkia, dia sembuh. Terus ada satu lagi mujizatnya, selain sembuh, tadi diperpanjang berapa tahun umurnya? Berapa? Ya pinter ya, 15 tahun. Nggak cuman sembuh, tapi juga ditambah umurnya 15 tahun. Ini senangnya luar biasa ya anak-anak ya. Tante bisa membayangkan waktu sakit sembuh sudah senang sekali, apalagi ditambah panjang umurnya 15 tahun. Betul-betul mujizat Tuhan terjadi atas Raja Hizkia. Yang tadinya hampir mati karena sakit jasmaninya dia, akhirnya dapat mujizat. Ini kita harus belajar dari sikap Raja Hizkia ya, menghadapi masalah, penyakit, apapun, berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya. Tapi tidak cukup untuk penyakit yang jasmani atau masalah yang jasmani saja. Tapi ada juga penyakit yang rohani. Penyakit yang rohani adalah dosa. Ada ayat di Alkitab di Roma 6 ayat 13. Upah dosa adalah maut. Anak-anak bisa baca ya. Upah dosa adalah maut. Nah, artinya apa? Karena berbuat dosa, seharusnya kita yang harus menerima maut. Seperti Raja Hizkia tadi kan matinya mati jasmani. Tapi kalau karena penyakitnya jasmani, tapi nggak sampai mati ya karena sudah ada mujizat Tuhan. Tapi yang tante maksud di sini penyakit yang rohani. Jadi matinya mati rohani. Seharusnya seperti itu yang kita terima karena semua manusia sudah berbuat dosa. Upah dosa itu maut. Jadi kita yang seharusnya mati. Tapi kita semua menerima mujizat dari Tuhan. Yang harusnya kita mati, sekarang kita hidup. Karena apa? Karena Yesus sudah
disalib, menggantikan hukuman untuk kita. Dia sudah disalib. Jadi kita menerima mujizat seperti Hizkia tadi, tidak jadi mati tapi kita hidup karena Tuhan Yesus yang sudah menggantikan kita dihukum mati di atas kayu salib. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah apa, anak-anak? Yang harus kita lakukan sekarang adalah tidak berbuat dosa lagi. Dosa itu apa aja? Banyak ya anak-anak ya. Anak-anak bisa lihat dosa tuh mengelilingi kita ya. Di mana-mana tuh dosa mengelilingi kita. Ada apa? Anak-anak bisa baca sendiri ya. Ada serakah, malas, iri hati, apalagi sombong. Terus nggak cuma yang ada di situ, nggak cukup ya. Tante menyiapkannya nggak cukup itu tulisannya, dosa masih banyak yang lain. Mencuri, berbohong, nah, apalagi memukuli teman, mencontek, dan segala rupa-rupa dosa yang lain. Jangan dilakukan lagi. Kalau anak-anak sudah terlanjur berbuat dosa, segeralah minta ampun kepada Tuhan, bertobatlah. Maka kita akan tetap hidup. Ya, anak-anak pilih seperti Raja Hizkia, hidup menerima mujizat dari Tuhan. Kita juga hidup secara rohani karena Tuhan sudah melakukan mujizat menebus dosa kita di atas kayu salib. Anak-anak mengerti firman Tuhan pada sore hari ini? Bisa? Oh, puji Tuhan ya, sudah paham semua ya. Kita belajar untuk bersikap doa yang sungguh-sungguh, belajar untuk percaya kepada Tuhan, belajar untuk bertobat. Selalu kita hidup di dalam Tuhan, jauh-jauh dari dosa. Bisa? Tante juga belajar ya. Dan Tuhan pasti akan memberkati anak-anak ya, dalam sekolah, dalam kehidupan di rumah bersama orang tua. Tuhan pasti memberkati jika anak-anak mau bersungguh-sungguh dalam ibadah, doa, bersungguh-sungguh bertobat ya. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan pada sore hari ini ya. Kita akan menyanyikan lagu yang tadi, Yesus dokterku yang baik. Jika anak-anak sekarang sedang sakit, atau ada orang tuanya yang sakit, temannya yang sakit, atau siapapun yang anak-anak ingat sedang sakit, doakanlah mereka juga. Yesus itu dokter yang baik, bisa menyembuhkan kita, tidak hanya penyakit yang jasmani, tapi juga untuk penyakit yang rohani ya. Bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan lagu Yesus dokterku yang baik dengan sungguh-sungguh, lalu kita akan berdoa ya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter roh, jiwa dan tubuhku. Saya sakit, Dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Sekali lagi. Praktekkan firman Tuhan yang tadi. Berdoa, sikapnya bagaimana? Sungguh-sungguh ya. Matanya ditutup, merem, lalu tangannya dilipat. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menolong kami mendengarkan firman-Mu. Banyak kekurangan dalam kehidupan kami. Sering tidak sungguh-sungguh. Engkau tolong kami Tuhan. Di waktu-waktu yang akan datang,
kami semakin sungguh-sungguh, kami mau beribadah melayani Tuhan dengan lebih baik. Dalam sikap kami memuji Tuhan, sikap kami berdoa, sikap kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong Tuhan supaya firman Tuhan bisa berbuah-buah dalam kehidupan kami. Engkau tolong kami bisa percaya, punya iman, kami percaya dengan belas kasihan Tuhan, kami mendapatkan mujizat dari Tuhan. Mungkin sekarang ada yang sakit, Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Mungkin sekarang ada yang berbuat dosa, Engkau sanggup mengampuni asal kami mau mengaku dosa, kami mau bertobat. Kami percaya mujizat Tuhan masih berlaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami teringat orang tua kami dimanapun kami berada sekarang. Engkau berkati mereka seperti Engkau sudah memberkati kami. Engkau tolong mereka supaya mereka juga bisa bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa, Engkau berkati kami dalam sekolah kami, berikan hikmat-Mu, Engkau jagai, lindungi dimanapun kami berada dari segala sakit penyakit, virus, celaka, mara bahaya. Engkau lindungi sertai kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, kemurahan Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami. Terima kasih, kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, sampai berjumpa kembali di acara ibadah yang berikutnya ya. Tuhan memberkati.